Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa, Bapak Ibu, pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab fikih, kitab Matan Abi Syuja rahimahullah, yaitu sebuah kajian fikih dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di pembahasan tentang tata cara sholat kusuf atau sholat gerhana, baik sholat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dalam Islam kita meyakini bahwa apapun yang terjadi di atas bumi ini, itu semuanya adalah atas izin dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi ya di atas dunia ini, di alam ini, kecuali itu semuanya adalah merupakan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya, Allah yang membuatnya. Termasuk tentang fenomena terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan. Di masa jahiliyah dahulu, orang-orang jahiliyah ya, meyakini bahwa terjadinya gerhana itu adalah dikarenakan ada seseorang yang lahir, seorang yang mulia, orang yang besar, ya, seorang bangsawan yang lahir, ya, ataupun ada seorang bangsawan yang wafat. Jadi mereka belum beriman, mereka tidak mengetahui ajaran tauhid. Maka ketika Rasulullah SAW datang dan bertepatan ketika putra beliau yaitu Ibrahim, ya, putra beliau, salah seorang putra beliau wafat masih kecil. Orang-orang meyakini ketika itu kebetulan terjadi gerhana. Orang-orang meyakini bahwa terjadinya gerhana itu adalah disebabkan wafatnya putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Ini adalah keyakinan yang salah. Ya. Kenapa salah? Karena mereka mengenyampingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan langit dan bumi dan semua isinya. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah, termasuk terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat manusia, terutama kepada umat beliau, umat Islam, bahwa sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana itu bisa menjadi tanda kebesaran Allah? Karena sampai sekarang tidak ada yang bisa menciptakan matahari maupun bulan. Ya, hanya Allah yang bisa. Ya, tidak ada tandingan yang bisa dibuat oleh manusia, tandingan matahari dan bulan. Dan juga perputaran matahari dan bulan pada porosnya tidak pernah tabrakan. Itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya zat yang maha kuasa.
Tuhan itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka hendaklah kalian sholat. Dalam hadis yang lain dikatakan, hendaklah kalian berdoa, hendaklah kalian sholat, hendaklah kalian berzikir, dan hendaklah kalian bersedekah. Dalam hadis yang lain dikatakan, hendaklah kalian banyak bertakbir, hendaklah kalian memerdekakan budak. Ya, ada 7 hal yang disyariatkan ketika terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang pertama yang disyariatkan sesuai dengan hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah SAW adalah sholat kusuf atau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang kedua yang disyariatkan adalah kita banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga kita banyak berdoa kepada Allah. Yang keempat kita banyak istighfar. Yang kelima kita memerdekakan budak. Yang keenam kita bersedekah. Yang ketujuh kita bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwa terjadinya gerhana itu adalah karena Allah ingin menakut-nakuti hambanya. Allah ingin supaya hambanya itu, manusia itu, semua makhluk itu sadar diri bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, bahwa yang Maha Agung dan Maha Kuasa yang mengatur alam semesta, yang menjadikan gerhana, menjadikan langit dan bumi, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadikan terjadinya gerhana supaya manusia takut. Karena itu adalah merupakan salah satu tanda-tanda atau bentuk kiamat, ya. Matahari dan bulan tabrakan sehingga hancurlah langit dan bumi, ya. Ketika itu terjadi kiamat, dan Allah juga dengan gerhana ini ingin menakut-nakuti hambanya karena dikhawatirkan terjadi bencana malapetaka sesudah itu, ya. Sebagaimana kita ketahui, umat nabi-nabi terdahulu, mereka ada yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bencana. Ada yang mendapatkan bencana hujan batu, ya. Ada yang mendapatkan bencana petir, ada yang kampung negeri mereka itu dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Jadi ketika terjadi gerhana, maka hendaklah kita takut, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa itu semua untuk menakut-nakuti kita. Jangan pula kita ikut-ikutan dengan apa yang kita lihat di masyarakat. Ketika sudah diumumkan akan terjadi gerhana, mereka pun ramai-ramai keluar ke jalan, ya, berfoto-foto ria, bersenda gurau untuk menantikan terjadinya gerhana, ya, dan seterusnya. Bukan malah mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang beriman yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tentunya dia melaksanakan perintah dan syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu 7 poin tadi. Dia sholat gerhana, atau bisa juga dia banyak berzikir, mengingat Allah, atau dia banyak berdoa, ya, berdoa kepada Allah, atau dia banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dia dalam keadaan baik, beribadah, berzikir atau istighfar, minta ampun, maka kalaupun terjadi musibah, terjadi bencana saat gerhana itu, apakah terjadi angin puting beliung menghancurkan
rumah manusia, terjadi gempa dan seterusnya, maka insya Allah kalaupun mati, dia mati dalam keadaan husnul khotimah, karena dalam keadaan beribadah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga dengan kita bertobat, ya, dengan kita banyak berzikir, minta ampun, tidak terjadi musibah. Karena istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah, itu akan mendatangkan ridha Allah. Allah akan senang kepada kita. Ya, dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Nuh yang memerintahkan kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada umatku, hendaklah kalian minta ampun kepada Tuhan kalian, minta ampun kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi." Sungguh Allah itu sangat senang dengan taubatnya seorang hamba. Ya, sangat senang, melebihi senangnya seorang yang kehilangan kendaraannya, kehilangan semua perbekalan safarnya, dia sendirian di tengah padang pasir, sudah capek mencari perbekalan dan kendaraannya ke sana kemari, putus asa tidak mendapatkan, yang terbayang adalah kematian di hadapannya. Dia pun tertidur, dan sesudah dia terbangun, tatkala dia terbangun, dia dapati kendaraannya lengkap dengan perbekalan safarnya ada di dekatnya, ada di sampingnya. Bisa kita bayangkan alangkah senangnya orang tersebut. Yang awalnya dia sudah putus asa, stres, terpikir dia pasti akan mati karena tidak ada perbekalan, ya, kendaraan pun tidak ada, dia sendirian di tengah padang pasir, tapi ternyata, ya, tidak disangka-sangka ada di sampingnya. Sangat senang sekali. Sangkinkan senangnya orang tersebut, kata Rasulullah, sampai salah dalam berucap, salah ketika dia mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuka." Ya Allah, kamu itu adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Orang tersebut salah dalam berkata, salah, ya, ucapannya salah karena sangkinkan senangnya dia dengan apa yang ada di sampingnya. Allah Subhanahu wa taala lebih senang dari orang itu dengan taubatnya hambanya kepada Allah. Karena itu kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat-saat seperti itu, ya, terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun bulan, sehingga ketika terjadi bencana, kalaupun terjadi bencana sesudah itu, maka insya Allah kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang tata cara dan kaifiat salat khusuf insya Allah akan kita jelaskan sesudah pesan-pesan berikut ini. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu pemirsa Salam TV sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang tata cara salat gerhana.
Syekh Abi Syuja' rahimahullah mengatakan bahwa salat kusuf, salat gerhana itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, jadi tidak wajib. Hukumnya sunnah yang dikuatkan. Ya, sangat dianjurkan. Ya. Dan jangan kita sepelekan, sangat dianjurkan. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga dicontohkan oleh para sahabat dan tabi'in ridwanullah alaihim jami'an. Dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa para ulama sepakat hukumnya sholat gerhana itu adalah sunnah muakkadah. Kemudian Syekh mengatakan, fa'in fatat, kalau kita tidak melakukannya, ya, fatat, terluput dari melakukan sholat gerhana, ya, kita baru sadar, apakah kita karena tertidur atau karena tidak tahu dan seterusnya, karena sibuk, nggak tahu kalau sedang terjadi gerhana, dan kita lihat rupanya barusan terjadi gerhana dan sudah selesai, ya, sudah kembali seperti biasa, maka tidak disunnahkan kita mengqadha sholat gerhana. Ya, tidak disunnahkan kita mengqadha sholat gerhana. Karena memang hukumnya tidak wajib. Berbeda kalau hukumnya wajib atau fardu. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, wa yusallil kusuf wa yusalli li kusufis syams wa khusufil qamar raq'atain fi kulli raq'ah qiyamani yutilul qira'ah fihima. Syekh mulai menjelaskan tentang tata cara salat gerhana. Salat gerhana itu, kata beliau, adalah 2 rakaat, ya. 2 rakaat. Cuma ada bedanya sedikit dengan salat biasa. Bedanya yaitu setiap 1 rakaat itu 2 kali berdiri membaca Fatihah dan surat. Ya, setiap 1 rakaat 2 kali membaca Fatihah dan 2 kali membaca surat. Dan berdirinya itu dilakukan dengan waktu yang cukup lama, yaitu dengan membaca surat yang panjang. Ya, bisa misalnya membaca surat Al-Baqarah pada berdiri yang pertama sesudah Fatihah yang pertama. Dan pada berdiri yang kedua, rakaat yang pertama, sesudah baca Al-Fatihah bisa membaca surat Ali Imran. Ya. Kemudian dilakukan juga dalam 1 rakaat itu dengan 2 ruku' dan dengan membaca tasbih yang cukup panjang juga. Ya. Dibaca tasbih saat ruku'. Ya. Mirip-miriplah panjang berdirinya, lama berdirinya dengan lama rukuknya. Jadi 2 kali rukuk, ya, yang dilakukan dengan cukup panjang. Duna sujud, kata beliau, berbeda dengan sujud. Sujud menurut beliau adalah dilakukan seperti biasa, dengan 3 kali baca tasbih cukup. Adapun saat rukuk, baca tasbihnya itu tidak cukup 3 kali, bisa 100 kali, bisa 1000 kali. Ya, tergantung panjangnya, lamanya berdiri, disesuaikan, disamakan. Ya. Jadi intinya tata cara sholat kusuf itu diawali dengan niat tentunya. Diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram, ya. Kemudian baca doa iftitah, kemudian ta'awud, kemudian baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat Al-Quran, ya, baca ayat. Bisa 1 surat penuh atau bisa baca beberapa ayat, tapi disunahkan semakin panjang semakin bagus, ya. Sepanjang gerhana itu. Kalau gerhana itu misalnya 1 jam,
sholatnya 1 jam. Ya, sunnah bukan wajib, tidak harus, tergantung kemampuan kita. Sholat pun kita 5 menit sudah cukup. Tapi tentu lebih panjang, lebih lama, lebih bagus, karena lebih panjang kita menghadap Allah, lebih panjang kita beribadah, lebih panjang kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ruku'. Ya, ini masih rakaat pertama. Ruku' baca tasbih. Ya, ruku' dengan panjang, tasbihnya tidak 3 kali saja, bisa 100, bisa 500, bisa 1000, sesuaikan dengan lama berdiri. Ya, kalau berdiri baca Fatihah dan surat itu 5 menit, ruku' mungkin 4 menit atau 3 menit. Ya, mirip dia. Kemudian sudah ruku', berdiri lagi, ya, baca surat Al-Fatihah lagi. Ini masih rakaat pertama. Baca surat Al-Fatihah, kemudian baca ayat Al-Quran. Ya, kalau di berdiri pertama sudah Fatihah itu misalnya membaca 100 ayat, maka sesudah Al-Fatihah yang kedua mungkin baca 90 ayat. Ya, atau kurang lebih begitu. Kemudian ruku juga sudah itu panjang juga seperti ruku yang pertama. Kemudian i'tidal seperti sholat biasa. Ya, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud juga membaca tasbih yang panjang. Kemudian duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, membaca tasbih yang cukup panjang juga, kemudian berdiri. Kemudian baca Al-Fatihah, baca surat yang cukup panjang, kemudian ruku', tasbih panjang, kemudian bangkit lagi berdiri, baca Fatihah, kemudian baca surat atau beberapa ayat yang panjang, kemudian ruku' panjang, kemudian i'tidal, baca Rabbana walakal hamdu, kemudian sujud panjang, duduk antara 2 sujud, dan sujud lagi, tasbihnya cukup panjang, dan baca tasyahud akhir dan salam. Selesailah sholat gerhana. Sesudah itu disunnahkan sang imam berkhutbah. Bisa imam sholat itu atau orang lain. Ya. Disunnahkan ada khutbah sesudah sholat gerhana itu. Tentang tata cara rukun dan lain sebagainya sama dengan khutbah sholat Jumat. Ya. Jadi dilakukan dengan 2 khutbah. Ya. Antara 2 khutbah itu ada duduk sebentar. Kemudian dalam khutbah itu ada membaca Alhamdulillah, ada membaca sholawat kepada Nabi, kemudian ada membaca ayat Al-Quran, dan ada wasiat untuk bertakwa. Ya, wasiat supaya manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan. Kemudian beliau mengatakan, dan sholat gerhana itu saat gerhana matahari sunnahnya adalah dibaca dengan pelan, ya, karena itu dilakukan pada siang hari. Adapun untuk sholat gerhana bulan, karena itu malam hari, itu dilakukan dengan jihar, dengan bacaan yang kuat, keras, ya. Itu menurut beliau, ya, menurut mazhab Imam Syafi'i, sholat gerhana bulan dilakukan dengan bacaan nyaring, keras, sementara gerhana matahari karena siang dilakukan dengan suara yang pelan. Tapi menurut pendapat yang kuat, wallahu a'lam, sebagaimana dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa kedua-duanya itu dibaca dengan suara yang keras, Al-Fatihah dan suratnya, ya, dibaca dengan jihar. Dan sholat itu dilakukan, ya, sampai sebaiknya tentunya sampai selesai gerhana itu. Maka dalam khutbahnya Rasulullah SAW
sesudah memuji Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, "Inna syamsa wal qamar," sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matahari dan bulan tidak terjadi gerhana pada keduanya karena adanya kematian seseorang atau ada seseorang yang lahir. Maka kalau kalian melihat gerhana matahari atau gerhana bulan, maka hendaklah kalian banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah dan banyak bertakbir kepada Allah. Banyak membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kalian sholat. Jadi sholat itu bisa sholat berjamaah, bisa sholat sendiri-sendiri. Tidak disyaratkan sholat gerhana itu dengan berjamaah. Yang bisa berjamaah di masjid, silahkan. Atau di lapangan, silahkan. Yang mau sholat sendiri di rumah, silahkan. Berjamaah dengan keluarga, silahkan. Wa tasaddaqu, dan kalian banyak bersedekah. Jadi intinya adalah Rasulullah, ya, saat kita melihat gerhana, Rasulullah menganjurkan kita banyak beribadah, ya, banyak melakukan amal soleh, ya. Karena amal soleh yang dilakukan itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridho, maka insya Allah negeri kita akan aman, akan tentram, sejahtera, ya, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau kemaksiatan yang merajalela, kita sudah ditakut-takuti, tapi kita malah santai-santai, malah menjauh dari perintah Allah, malah melakukan berbagai jenis kemaksiatan, maka dikhawatirkan yang terjadi sudah itu adalah murka Allah dan turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalika. Dalam khutbah itu juga Rasulullah mengatakan, ya, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, demi Allah ketahuilah, kalau kalian mengetahui apa yang aku tahu, kalau kalian menyadari apa yang aku tahu, sungguh pasti kalian akan sedikit ketawa dan pasti kalian akan banyak menangis. Ya, kalau kita mengetahui akan apa yang Allah, ya, sediakan bagi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, apa yang Allah siapkan, ya, siksaan apa yang disiapkan Allah untuk orang yang melakukan kemaksiatan, untuk orang yang lalai terhadap perintah, ya, dan kewajibannya, niscaya dia akan banyak menangis, banyak takut, dan dia sedikit ketawa, ya, sedikit ketawa karena dia tidak tahu apakah dia menjadi orang yang selamat atau orang yang sengsara. Baik Bapak Ibu, para pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana dahulu. Insya Allah sesudah ini kita akan melanjutkan tentang tata cara sholat istisqa, sholat minta hujan, ya. Insya Allah sesudah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai membahas tentang tata cara sholat gerhana. Sesudah itu Syekh membahas tentang tata cara sholat
istisqa. Istisqa itu adalah salat minta hujan. Karena sudah lama terjadi kemarau panjang. Ya, terjadi kemarau, lama tidak turun hujan. Sungguh ya, kalau itu yang terjadi maka banyak hewan-hewan yang mati, yang punah, ya, banyak daun-daun, ya, pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang mati, yang kering. Karena itu maka perlu kita minta, ya, minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Dan yang menurunkan hujan itu, yang memberikan rezeki, memberikan hujan itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita disunnahkan untuk salat minta hujan, ya. Jadi hukum salat istisqa itu adalah sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja' rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, ya, ketika terjadi kemarau panjang, terjadi paceklik, dan kita merencanakan untuk sholat istisqa, maka sang imam, sang pemimpin, hendaklah memberikan pengarahan kepada masyarakat, ya, mengajak masyarakat untuk banyak-banyak bertobat, banyak-banyak bersedekah, dan keluar dari perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah melakukan perdamaian dengan orang yang kita berselisih dengannya, ya. Jadi ini terjadinya paceklik, terjadinya kemarau panjang, banyak tumbuh-tumbuhan yang mati, hewan-hewan yang kelaparan, kehausan, akhirnya mati, peliharaan kita mati, karena lama tidak turun hujan, sungai pun akhirnya kering, ya, sumur-sumur pada kering, air pada surut, dan seterusnya. Ini adalah merupakan teguran, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, bisa juga merupakan azab, ya, bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi adalah karena dosa yang dilakukan manusia, ya. Karena dosa yang kita lakukan. Karena itu hendaklah kita insaf, hendaklah kita sadar, ya, hendaklah kita mengakui kesalahan kita, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Berapa banyak pun dosa kita, kalau kita insaf, kita sadar, kita mengakui kesalahan kita, dan kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya lagi, dan kita mengembalikan hak-hak orang yang sudah kita ambil tanpa kebenaran, ya, dengan kezaliman kita ambil, kita betul-betul bertobat, ya, maka insya Allah murka Allah itu akan hilang, bencana akan hilang, dan akan kembali seperti biasa. Jadi pemimpin satu negeri yang mengalami kemarau panjang mengajak, ya, masyarakatnya untuk berbuat kebaikan, ya, banyak bertobat, banyak bersedekah, kemudian meninggalkan kezaliman, dan berdamai dengan musuh-musuhnya, dan berpuasa selama 3 hari, kata beliau. Kenapa berpuasa selama 3 hari? Ya, karena dengan berpuasa, orang yang berpuasa kalau dia berdoa, maka insya Allah doanya mustajab, ya. Dan sebagaimana kata Rasulullah bahwa ada beberapa orang yang kalau berdoa, doanya mustajab. Salah satunya adalah orang yang berpuasa, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, salah satun, ada 3 jenis, 3 macam manusia yang tidak akan ditolak doanya. Salah satunya adalah seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sesudah
selesai 3 hari itu manusia banyak bertobat, ya, banyak bersedekah, berpuasa 3 hari, maka pada hari yang keempat, ya, sang pemimpin bersama masyarakat, ya, bersama rakyatnya, mereka keluar ke lapangan, ya, keluar ke lapangan dengan pakaian yang sederhana, ya. Pakaian yang lusuh, pakaian yang tidak seperti ketika kita sholat Id, ya, hari raya. Kita dianjurkan dengan pakaian yang terbaik kita, pakaian yang bagus, yang baru. Tapi kalau sholat istisqa dianjurkan dengan pakaian yang tidak mewah, pakaian yang lama, ya, bisa dengan pakaian yang koyak, yang compang-camping, yang selama itu masih menutup aurat. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita itu maha hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui, ya, kita mengakui dengan perbuatan kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina. Dengan kita melakukan itu diharapkan Allah menerima doa kita, menjadikan negeri kita seperti keadaan semula, ya, yang biasa turun hujan, kembali turun hujan, ya, tanam-tanaman tidak pada mati, hewan-hewan tidak pada mati kelaparan, ya, karena kalau tidak turun hujan sampai lama tentu manusia pun akan banyak yang sakit dan bahkan mati. Jadi pada hari yang keempat manusia keluar bersama pemimpinnya, bersama imam ke lapangan, ya, dengan pakaian yang sederhana, ya, mereka berjalan dengan khusyuk, dengan merendahkan diri mereka, dengan khudu, dan menghinakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabaddilan mutawadhian mutadarrian. Rasulullah keluar ke lapangan bersama sahabat dalam keadaan rendah hati, rendah diri, dan dalam keadaan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di lapangan, di tempat yang mereka sepakati untuk melakukan sholat istisqa, mereka pun sholat istisqa 2 rakaat. Sholat istisqa itu sama dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu 2 rakaat, diawali dengan rakaat pertama 7 takbir, dan rakaat kedua itu diawali dengan 5 takbir. Ya, sama 2 rakaat. Kemudian sesudah itu disunnahkan juga berkhutbah. Jadi disunnahkan sesudah sholat istisqa itu khutbah, ya, sang imam berkhutbah atau orang lain, ya, yang ditunjuk berkhutbah itu disunnahkan, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khutbahnya juga sama dengan khutbah sholat Id, ya, sama dengan khutbah sholat Id, yaitu 2 khutbah, dan banyak istighfar dan banyak bertakbir saat khutbah tersebut, ya, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan kita, mengakui dosa-dosa kita, dan banyak bertakbir, memuji Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita banyak beristighfar, maka itu insyaallah akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, hendaklah kalian wahai kaumku banyak-banyak istighfar, ya, karena Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian melakukan itu, yursilis samaa alaikum midrara, niscaya Allah akan
menurunkan hujan, ya, hujan yang lebat buat kalian. Yursilis sama alaikum midrara. Jadi dengan kita istighfar itu akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenapa hujan tidak turun? Berarti karena kita melakukan maksiat. Karena memang dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa maksiat itu adalah merupakan sesuatu yang menghalangi seorang mendapatkan rezeki. Kemudian dalam ayat itu juga Allah mengatakan yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat. Selain Allah menurunkan hujan dengan kita banyak istighfar, Allah juga akan memberikan kita, ya, rezeki anak, ya. Yumdidukum bi amwali wa banin, memberikan kita rezeki harta dan rezeki anak, ya. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah jadikan, buatkan untuk kalian kebun-kebun, ya. Luar biasa keutamaan dari kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat khutbah itu juga sang khatib, ya, merubah posisi selendangnya. Jadi disunnahkan, ya, sang khatib, begitu juga para makmum jemaah sholat memakai selendang, ya, memakai selendang. Kemudian disunnahkan dirubah posisi selendangnya. Yang awalnya yang sebelah kanan, ya, dia posisi kanan, kemudian dirubah ke posisi kiri, yang kiri dirubah ke posisi kanan. Itu adalah sebagai tafaulan, sebagai bentuk kita optimis bahwa Allah itu akan mengabulkan permintaan kita, akan menerima apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak berdoa dan banyak istighfar dan banyak berdoa, ya, sebagaimana doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan juga doanya yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat khutbah tersebut. Beliau mengatakan, Allahumma ja'alha sakyan rahmatan wa la taj'alha sakyan azab wala mahq wala bala wala hadam wala gharq. Allahumma ala dharab wal akam wa manabit, dan seterusnya. Jadi ini doa yang panjang dan sangat bagus, ya, kita panjatkan saat kita khutbah atau saat kita melakukan sholat istisqa. Kemudian beliau mengatakan, dan kalau sudah turun hujan maka kita dianjurkan untuk mandi, ya, mandi dengan air hujan tersebut. Dan hal itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, Rasulullah membuka sebagian pakaiannya, bajunya, ya, membuka sebagian bajunya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kamu melakukan itu? Ya, sambil Rasulullah hujan-hujanan, beliau membuka sebagian bajunya supaya kena badannya, kena hujan. Beliau mengatakan, li'annahu hadithu ahdin bi rabbih, karena air hujan ini baru saja datang dari Tuhannya. Ya, jadi Rasulullah, beliau senang dengan air tersebut. Kemudian beliau juga menutup pembahasan itu dengan mengatakan, dianjurkan kita ketika mendengarkan gemuruh, ya, gemuruh petir, ya, kita dianjurkan untuk bertasbih, ya. Kita dianjurkan, disunnahkan untuk bertasbih, ya, mengucapkan tasbih, yaitu tasbih saat kita mendengar suara petir. Baik Bapak Ibu pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia tata cara salat istisqa. Itu dilakukan
tatkala terjadi kemarau panjang, lama tidak turun hujan, jadi hukumnya sunnah muakkadah. Dan sebelum itu kita dianjurkan banyak istighfar, banyak berdoa, bersedekah, berpuasa. Sudah itu dilakukan sholat berjamaah 2 rakaat sama dengan sholat id, kemudian khutbah 2 khutbah, dan dalam khutbah itu sang imam juga banyak berwasiat, menasihati untuk banyak istighfar, bertaubat kepada masyarakat dan berdoa. Ya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semuanya. Lebih dan kurang mohon maaf. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.